apapun ujian hari ini, kita berharap semua yang menyaksikan akan diberikan ketangguhan dalam menjalankan hari. Amin. Betul. Seberat apapun beban derita, hidup bersamamu ku kan terima. Cakep. Yang memang enak, yang memang asik, yang memang asik, yang memang enak. Stop. Kenapa sih cuma kita bertiga yang joget? Lu kayak banyak pikiran Iya banget lo sih. pagi-pagi ya udah bikin rese aja lu. Ya kenapa sih? Ayo dong, berantem dong. Aku senang udah lama gak Selamat ada pagi keributan. pemirsa Ambiar. Kok lu marah-marah aja karena dia Lano. Lu harus tangguh menjalani hidup ini walaupun banyak cicilan, it's okay. Tidak masalah. Okay, why, mas? It's okay, why? Udah sarapan nasi merah Nih, Aku ya. rapopo, Lihat. aku rapopo, aku rapopo. Dia masalahnya keren banyak tapi banget tetap ya, tangguh. di ulang tahun insert. Cakep. Makasih loh kakak. Bajunya bagus, segmen Berkat. 1, 2, 3. Keren. Lu mau ya? Tapi bagus ya. Ini Dewi Persik ini contoh. Cakep banget. Dia masalah hidup banyak tapi tetap Tania, tangguh Riri. ya. Sama seperti Tania Wardrobe, makasih banget kamu Keren cocok bajunya Aku banget paling sama suka saya. rambut kamu yang panjang pakai bulu-bulu di sini. Anda Arusa, Memang Mbak Anda itu lulusan dari Kuwait. bajunya Viola. Wardrobe-nya ada Tania, Riri, Martin tuh. Iya benar. Yang naik-naik gitu tuh, yang naik-naik Angga, gitu. naik apa maksud lo? Rijing apa naik apa tuh? Pole Naik dance. sling, naik sling. naik ke atas, yang nonton juga pasti ngeliat keseruan tadi Cakep malam. Terima deh. kasih banyak ya. Itu harus perempuan tangguh dan kuat. Bener. Banyak masalah, menghadapi masalah tapi tetap dia unstoppable. Sama seperti pagi hari ini kita akan bertemu dengan bintang tamu kita yang tangguh-tangguh. Karena pagi hari ini temanya adalah PPT. Apa itu? Pria dan perempuan tangguh. Yang selalu kuat menghadapi masalah. Betul, dan di pagi-pagi Ambiar akan langsung kita hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Dia juga tangguh dengan segala masalah kehidupannya setelah bercerai. Kali ini kembali ditimpa masalah. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan wanita tangguh yang pertama. Ini dia, Dena Devanka. Pagi Mbak Dena. Selamat pagi Kak Dena, makin cantik ya. Terima kasih. Belum. Belum. Kita- Mbak Dena Devanka kami semua mau Ya. ucapkan. Terima kasih Mbak Dena. Mbak Sudah Dena ini menyempatkan waktunya datang ya Iya. Kak, pagi-pagi. udah berapa kali ya Mbak Dena kesini? Udah 6 kali ya? 11 kali. 11 kali soalnya masalahnya banyak. Panjang ya? Mbak Dena, gimana kan sekarang sudah bercerai, sudah menemukan tambatan hati yang baru belum sih Mbak Dena? Belum. Kok Kenapa harus mundur-mundur? ke sana? Ya, aku kan mau nanya sama Ya, dia. Ya di sini aja Jangan nanyanya. ngerti Oh, kamu dong. cemburu ya? Enggak. Bohong kamu cemburu ya? Jangan aja kalau cemburu. Jadi belum ada yang baru nih? Belum karya. Belum ya? Ada trauma nggak? Trauma lebih selektif aja sih pastinya. Oh, lebih selektif. Emang kemarin maksudnya nggak selektif apa gimana? Salah pilih kali ya. Oh, wow, oke ya. Salah pilih itu manusiawi. Manusiawi. Tapi kalau misalkan dituding mengeksploitasi anak itu kayaknya gimana ya? Tudingan seperti apa dan dari mana kita akan kasih lihat dulu yang satu ini. Silakan. Anak sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Di mana anak-anak sekarang? Lagi sekolah. Lagi Tadi sekolah. udah aku anter. Mbak Dena Devanka, gimana dengan adanya tudingan mengeksploitasi anak? No, nggak bener lah gitu. Masa kalau misalnya anak-anak itu kan gini, saya kan seorang ibu, Iya. saya yang melahirkan mereka. Jadi Iya. saya juga tahu apa yang terbaik buat anak saya. Nggak mungkin dong anak saya paksa untuk melakukan sesuatu, bener gak? Iya. Gitu, namanya kalau diajak syuting gitu kan dia seneng gitu loh. Mereka main-main, mereka ke playground yang mereka belum pernah. Itu kan challenge tersendiri ya gitu loh. Jadi kalau mereka nggak mau ya saya nggak akan maksa gitu loh. Ya Jadi, tapi apa sih dalam pikiran seorang Dena Devanka ketika ada seorang kerabat menuding bahwa Mbak Dena dituduh melakukan eksploitasi anak? sampai pengen ngelaporin gitu ya. Itu sih nggak tahu ya. Buat aku sih itu kayaknya agak tidak masuk akal gitu loh. Gitu. Jadi saya gini, kalau misalnya memaksa itu kan sampai
pagi gitu loh, dipaksa syuting sampai pagi Tapi atau ini sampai anak menikmati. menikmati dan itu hanya 2-3 jam, setelah itu kita selesai gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya dipaksa atau apalah gitu. Oke, tapi kenapa tiba-tiba ada statement keluar seperti itu ya? Maksudnya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api ya? Betul. Emangnya hubungannya kurang baik apa Kak sama Sepertinya Aijong? Ya, sepertinya begitu ya. Mungkin udah kalau orang udah kesel kan jadinya kayaknya kesel terus gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, bahkan saya ngajak anak jogging aja dipaksa, memaksa anak berlari. Padahal anak udah nggak mau, ya seperti itulah. Tapi kita kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar ya. Ini ada postingan yang mungkin kalau kita membacanya juga akan berasumsi bahwa adanya eksploitasi anak. Kita akan kasih lihat postingan. Jadi jelas ya pasal ini, pasal 761 UU nomor 35 tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan atau seksual. Gak usah gaya-gayaan maksain anak untuk syuting dan lain-lain. Lu sebagai ibu untuk mendidik bukan memanfaatkan anak buat cari uang dan ketenaran. Anak disuruh lari-lari walau sudah tidak mau atau capek. Anak disuruh berenang malam-malam walau sedang demam atau badan panas. Apakah itu sekedar syuting atau senang-senang? Untung sudah punya bukti. Ini ada postingan Ada berikutnya lagi ya. nih Kak postingan berikutnya. Ijong itu harus laporin ke Komnas Anak. Kalau sampai anakmu dipaksa syuting dan kerja itu nggak boleh. Kasihan masih anak-anak sudah dipaksa untuk bekerja. Laporin aja biar gak semena-mena memperlakukan anak syuting gak lihat waktu. Jadi nanti kita lapor saja ke Komnas HAM Anak. Terus kita Su TV yang menayangkan kegiatan anakmu yang dilakukan rutin. Karena anakmu masih jauh di bawah umur. Dengan cara pamer di media sosial itu sudah pelanggaran. Nanti akan cari tahu apakah mereka dapat bayaran. Nanti Acik akan bantu. Kamu tahu postingan ini? Tahu dikirimin saudara, temen kirimin. Ketika Kakak membaca postingan ini gimana Kak? Kebetulan kita ada mediator ya, sahabat kita yang memang suka membantu kita gitu. Jadi aku langsung kirim ke dia supaya dia juga mungkin kirim ke Ijong gitu ya. Kenapa sih sampai kayak begini gitu. Dan lagi pula makanya kemarin setelah postingan ini saya sempat ada klarifikasi panjang banget, saya seharian tuh posting sampai titik-titik karena saya dituding mengajak anak berenang malam-malam padahal sebelumnya itu justru diajak nginep sama papanya gitu. Sampai 3 hari berturut-turut, sampai di hari terakhir diajak berenang malam dan itu hujan. Setelahnya anak saya pulang ke saya sakit, tiga-tiganya secara bergantian gitu loh. Jadi saya sebenarnya nggak mau menyalahkan, oh bukan salah saya, salah dia. Tapi ayolah kita sebagai orang tua jangan seperti itu gitu loh. Jangan cuman mau happy-happynya aja tapi giliran sakit saya gitu loh. Tapi ketika melakukan syuting bersama kakak, pekerjaan kakak, apakah memang si Dede lagi sakit atau enggak Kak? Enggak sih, sehat. Lagi saya baik-baik aja. Baik-baik aja gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya anak itu cuma diajak untuk bekerja ya. Maksudnya menemani pekerjaan atau Betul. ikut bekerja? Enggak, menemani pekerjaan karena kan itu kan syuting memang program ibu dan anak gitu loh. Dan itu sebenarnya anak-anaknya bukan mereka saja. Ada anak artis lainnya gitu yang mereka suka berbarengan. Jadi kadang anaknya ada berlima, berenam. Ya di background mereka main di playground segala macam. Itu kan fun aja, tapi tetap yang jadi hostnya tetap mama-mamanya seperti itu. itu program rutin atau Dena hanya sebagai bintang, Bintang tamu tamu bersama aja. anak-anak? Oh Bintang hanya tamu. bintang Satu tamu, kali bukan itu reguler saja. ya? Ya, jadi bintang tamu tapi ya mungkin ada kemarin ini pada saat libur sekolah ada mungkin ada beberapa kali tayang gitu. Oh, oke. Tadi kan dibilang bahwa akan melaporkan ke Komnas Anak Ya. ya. Apakah Dena tahu bahwa pelaporan mungkin barangkali sudah masuk? Tidak sih, tapi gini ya, kalau aku udah bicara dengan lawyerku juga, kalaupun sampai dilaporkan ke Komnas Anak, kan anak-anakku udah gede,
udah bisa ngomong nih Kak. Jadi Iya. setidaknya dari Komnas Anak juga bisa nanya kan ke anaknya anaknya apakah langsung, iya. iya, apakah merasa terpaksa atau Atau apa? dipaksa. Nggak suka syutingnya atau kayak Iya, gimana, seperti betul. itu. Tapi kalau misalnya mau syuting, Dena suka laporan dulu nggak sama bapaknya anak-anak atau bilang Mau ini aku ngajakin ajakin anak-anak nih anak-anak ya buat syuting. Kita tidak pernah komunikasi seperti itu sih ya. Ah. Gitu. Jadi udah ya semuanya hari-hari ya saya jalanin sendiri aja Kak. Berarti memang bapaknya tidak pernah tahu kalau misalnya hari ini atau besok anaknya akan ada diajak syuting sebagai bintang tamu. Oh memang nggak tahu. Karena Kakak tidak ketik- pernah komunikasi lagi ya. Iya. Kakak ketika si pamannya itu memberikan status seperti itu, apakah kakak langsung komunikasi sama si Jong Enggak sih. terkait masalah itu? Enggak, lewat Kalau misalkan sahabat. laporan itu benar-benar terjadi, ada rasa khawatir nggak? Ya harusnya jangan seperti itulah. Saya kan bukan ibu yang kayaknya tega dan anak nih bukan syuting sinetron loh. Bukan ibu tiri Bukan yang syuting disiksa streaming ibu loh sendiri. Kak, bener gak sih Iya, gitu loh. iya, Yang iya. kayaknya sampai pagi atau Ya apa. kayak kemarin udah. kita undang ada itu loh Di acara sini, yang di sini ada jadi ibu bintang sama tamu. anak. Iya, ya hanya Iya. seperti itu aja. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu dibesar-besarkan Iya, gitu loh. Toh sekarang kan saya sebagai ibu sendiri nih, single parent. Iya, Untungnya wajar saya cari kegiatan. Iya, untungnya saya ada support system mama saya, ada kakak ipar yang bantu menjaga gitu. Jadi udahlah. Jadi untuk yang di luar sana jangan terlalu apa ya mengusik kepribadian saya posting apa dibilangnya pamer. Iya, gitu tapi kan. kalau misalnya ada acara untuk jadi bintang tamu di televisi, Dena dan juga anak-anak, kamu nanya dulu nggak sama anak-anak, mau nggak? Oh gitu? pasti. Selalu nanya mau nggak ya. guys gitu. Ah. Mau kemana mah? Kayaknya kesini deh gitu loh. Mhm. Kalau yang memang menurut aku tuh kayaknya anak-anak lagi nggak mau deh gitu. Aku nggak ikutan deh yang ini gitu loh. Mhm. Itu sih. Ya, tapi gimana pun namanya keluarga ya, rasanya kita juga memaklumi sekali apapun itu ya. Ya bisa dimaklumi, bisa tidak sebenarnya tergantung cara kita menanggapinya. Tapi kalau kamu sendiri melihat bagaimana paman dari Kak Ijo, Jonathan Frizzy kemudian berkomentar, memberikan statement di media sosial, tanggapan terkesan kamu? ikut campur nggak sih atas masalah keluarga kakak gitu? Mohon maaf nih. Ya mungkin bisa dibilang begitu ya, tapi ya nggak tahu ya. Semua orang kan berhak untuk bicara gitu loh. Tapi saya juga punya hak untuk membela anak-anak saya gitu loh. Gitu aja sih. Tapi kalau saya punya keluarga, terus kemudian dari keluarga pihak laki-laki terus ikut campur urusan keluarga saya sangat ilfil sekali. Karena dalam rumah Kenapa? tangga itu nggak boleh orang lain pihak ketiga ikut campur. Kenapa rumah tangga itu bisa hancur? Karena pihak ketiga itu selalu ikut campur. Makanya kalau berantemnya seperti apa itu harus bisa diselesaikan berdua dulu. Dari luar maupun dari dalam ya. Iya. Ya. Jangan sampai ngomong ke orang tua. Akhirnya orang tua ujung-ujungnya balik lagi malu sama orang tua, malu sama keluarga kayak gitu. Iya benar. Iya, iya. Tapi anak-anak sendiri ketika mereka mengikuti proses syuting, mereka having fun kan? Iya, Tidak ada happy kesannya banget. bahwa aduh capek segala macam yang Enggak, gitu. enggak ada. Enggak ada sama sekali. Masalah ini terjadi cuma karena satu kali syuting itu ya. Iya nggak tahu ya, mungkin karena ngelihat ada di TV Banyak ada gitu ya Kak. Iya beberapa minggu Kan ada di rezeki TV. itu loh Kak. Iya. Alhamdulillah loh. Buat Mbak Dena Devanka, apa yang Mbak Dena ingin sampaikan untuk paman dari Jonathan Frizzy yang kita yakin juga barangkali pagi hari ini sedang menyaksikan kita? Oh, aku no komen aja deh, nanti takut salah. Kenapa? Enggak lah, enggak aja gitu. Cuman enggak aja Kak. Iya. Bingung kalau ini nanti takut salah ngomong, aku posting apa nanti salah atau apa. Jadi kayak apapun yang saya lakukan terus salah gitu. Itu yang kamu rasain sekarang? Iyalah, pasti. Jadi kedepannya gimana dengan adanya tudingan seperti ini? Apakah kamu tetap akan, kalau ada tawaran untuk anak-anak misalnya Masih jadi tetap bintang diambil tamu? nggak Kak? Ya gini ya, iya tergantung lah. Tergantung yang ditawarkan seperti apa gitu. Tapi kalau menurut kakak nih feeling aja. Kalau tiba-tiba ada kontrak gitu ya, kontrak 3 anak dengan harga yang begitu fantastis iklan, dikasih nggak? Ya kalau iklan kan syutingnya nggak yang Satu kayak hari ya. gitu loh. Nggak nih feeling nih misalkan Kak Ijong. Menurut kakak setuju nggak atau nggak mempermasalahkan kalau anak diajak syuting? Sebenarnya dia setuju-setuju aja sih ya, nggak masalah gitu loh. Kita juga sudah paham dengan dunia hiburan, industrinya Betul. seperti apa ya, dan juga besar di sini juga di dunia hiburan. Tapi kita mau kasih lihat permasalahan lainnya, bukan hanya dituding mengenai mengeksploitasi anak, ada permasalahan lainnya yang kita minta klarifikasi dari seorang Dena Devanka. Soal nafkah anak, Dena Devanka tertawakan pengakuan Jonathan Frizzy. Benny Simanjuntak pembohong.
Saat itu kamu mentertawakan pengakuan apa ya? Gini, saya tuh ditanya sama media, sudah diberikan tunjangan atau belum? Oh, yang sesuai dengan pengadilan, belum mas, dia bilang gitu. Berapa mbak dibayarnya, apa diberikannya? Saya tidak menyebutkan nominal, karena saya masih menghargai dong perasaannya dia gitu. Oh ya belum aja, coba tanya aja sama yang bersangkutan gitu loh. Jadi memang memberikan untuk anak, tapi mungkin nantinya semoga akan bertahap gitu. Bertahap maksudnya Jadi- tidak sesuai dengan nominal yang dikeluarkan oleh pengadilan? Iya betul. Pengadilan memutuskan biayanya itu berapa yang harus dikeluarkan nafkah untuk per bulannya? 30 juta Per per bulannya? bulan. Berarti ada momen dalam momen tersebut dikeluarkan tidak 30 juta? Yes, betul. Seperti itulah kurang lebih. Ya semoga bertahap. Jadi saya nggak bilang tidak sama sekali, ada, tapi memang tidak sejumlah nominal itu gitu. Gitu aja sih. Jadi kalau dibilangin saya pembohong, saya coba ngejelasin lagi juga bingung ya gitu. Iya. Namanya media kan pasti akan ngegoreng headline-nya biar seru gitu. Tapi emang statementnya bapaknya anak-anak saat itu apa emang? Apa Soal nafkah, Kak Ijong ada statement nggak Kak? Ya ke aku. Iya. Oh iya nanti ada waktunya buat anak-anak. Memang kadang tidak pastilah tanggalnya gitu untuk Oke. kasih. Apakah untuk nafkah anak-anak memang ada kesadaran secara mandiri untuk transfer atau kamu harus nagih terlebih dahulu ke bapaknya Atau anak-anak? kakak dulu yang Minta. nalangin? Aku Nalangin pinjol kali ya. Ya kan kebutuhan seorang anak itu banyak ya. Iya banget. Gitu banget. kan butuh ini namanya anak kecil. Kalau misalkan nunggu dari bapaknya nggak datang duitnya mau nggak mau kan akhirnya pakai uang kita sendiri, orang kita kerja. Iya. Nah itu maksudnya nalangin, gimana itu Kak? Pernah nggak dilakukan seperti itu? Ya sering kali seperti itu. Sering apa? Sering nalangin. Oh, oke. Bukan sering nagih, lebih sering nalangin apa sering? Nagih juga dan nalangin iya juga. Gitu. Tapi kalau nagih itu langsung ke bapaknya atau melalui Atau ke anak-anaknya ke Iya bapaknya? ke bapaknya. Pokoknya Langsung? kalau urusan sekolah dia nanti akan bayar ke sekolahnya Pasti langsung. pasti gitu. nagihnya gini. Yang udah nih tanggal berapa? Gak pakai yang. Jadi komunikasi sampai dengan sekarang ini sama Ijong masih terus tapi cuma ngomongin tentang anak-anak nafkah Yes, gitu ya. betul. Oke, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini ada statement dari Ijong saat dia juga di Bintang Tamu di Pagi-Pagi Ambiar minggu lalu. Kita kasih lihat satu. 1 tahun ke depan udah beres. Bukan sekolah ya. Ya, sekolah. SPP sekolah aja gitu. Buat anak-anak. Buat anak-anak. Alhamdulillah kan Kak. Karena Oh, ini 30 juta itu untuk hari-hari. hari-hari. Oh iya. Jadi yang dia Makannya, maksud jajannya iya, begitu. betul. Tapi kan alhamdulillah sekolah sudah ditanggung oleh suami ya Kak. Iya, karena saya nggak mau nanti minta terus tiap bulan kan. Setidaknya Iya, iya. setahun ini udah saya nggak akan ganggu soal sekolah Ya, gitu. itu berarti salah satu bentuk tanggung jawab juga dari Iya. Kak Ijong. Betul. Kita mau kasih lihat juga ini ada postingan dari Om Ben yang kemarin juga sempat viral. Ini adalah pamannya dari Jonathan Fritzi. Soal nafkah anak Dena Devanka tertawakan pengakuan Jonathan Frizzy, Benny Simanjuntak mengatakan pembohong. Oke, ini tadi artikel yang tadi sudah diklarifikasi juga oleh Dena Devanka ya. Iya. Tapi apapun itu ya kita juga berharap pastinya kalau misalnya ada grup yang ngebahas buat hanya tentang anak-anak, semoga semua komunikasinya juga bisa lebih lancar lagi ya, tidak ada miskomunikasi ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal anak-anak, kadang mereka masih suka nanya nggak sih? Nanya apa? Nanya apa? Nanya, apalagi yang kita dengar kemarin kan rumah baru dijual. Ya. Itu Itu gimana? buat gunung gini juga kan. Ya, karena kan rumah itu memang dibeli pada saat kita sudah menikah. Ya pasti harta bersama. Memang itu prosesnya memang sudah ada KPR dan segala macam. Jadi itu memang harus dijual dan memang kita sudah ada pembagian lah gitu loh. Secara adil seperti itu. Dan sekarang kita bersepakat untuk mencari tempat tinggal masing-masing. Ya dia sudah di apartemen, saya rumah sendiri. Gitu loh. Anak-anak nanya nggak rumah, kok kita udah nggak tinggal di rumah? Mereka Oh, tahu iya. rumah dijual. Tahu. Alasannya apa Kakak sama Mereka udah anak-anak? besar Kalau ya. menjelaskan. Iya udah besar. Ya sedih sih. Dia sebenarnya anak-anak sebenarnya lebih ke pertanyaan kenapa papa nggak ikut ke rumah kita gitu. Oke. Itu aja sih. Lebih ke situ Lebih ya. ke situ. Kenapa Oke, nggak ikut gitu. Kita mau kasih lihat juga ini ada statement dari Jonathan Fritzi beberapa waktu yang lalu tentang rumahnya yang dijual. Iya.
Rumah dengan Jonathan Frizzy sudah dijual. Dena Devanka, itu dream home kita. Aduh sedih banget ya. Berapa tahun tinggal di sana? Baru 3 tahun sih. Oh, baru Tapi itu 3 kita tahun. proses renovasi hampir 2 tahun. Jadi udah Tapi udah dijual ya kak? udah dijual. Udah terjual? Udah terjual. Oh sudah terjual ya. Ya dengan angka berapa kalau boleh tahu kak? Ya ada lah. Maklum makelar tanah soalnya dia. Dia tahu harga, Dewi Persik. Tapi itu akhirnya sudah gonogininya sudah selesai, sudah tidak ada masalah ya Iya. untuk gonogininya. Kamu tinggal di daerah mana sekarang? Sekarang di daerah dekat mamaku rumahnya. Sama siapa aja tinggalnya sekarang? Sama anak-anak gitu loh. Jadi ya udah kita masing-masing aja gitu. Kakak beli rumah sendiri gitu ya kak? Iya, aku beli rumah sendiri. Sama mamaku kita bangun rumah ini gitu loh. Ya setidaknya ada tempat tinggal ya. Oke, berbicara soal tempat tinggal, kita kasih lihat lagi ini statement dari Jonathan Frizzy mengenai tempat tinggal yang dijual. Ada kalimat itu sebenarnya ya inspirasi berdoa ya kak. Aku sih terus kakak ketawa-ketawa gitu sih. Kenapa Mungkin ya? dia menjaga perasaan seseorang gitu. Jadi dia Maksudnya? ngomong gitu. Maksudnya? Menjaga perasaan seseorang, jadi dia takut kan. Kalau Maksudnya bilang seseorang berdoa. itu siapa? Apakah aku harus? Siapa seseorang itu siapa ya? Dirimu atau dirinya? Dirinya. Dirimu. Dirinya. Dirinya. Maksudnya dirinya tuh maksudnya siapa? gimana sih kak? Kan emangnya itu rumah sebenarnya yang sebenarnya berdua kak? Oh iya. Inspirasi berdua. Iya. Tapi penasaran dirinya tuh siapa Bang? Orang ketiga, keempat. Ya kan gak mungkin dia inspirasi sendiri dong. Karena kita kan ada interior design segala macam, ada kontraktornya, bener gak? Pasti. Oke, lalu apa hubungannya ya? Hah? Apa hubungannya? Ya mungkin dia bilang ya sendirilah, saya lah gitu. Untuk menjaga perasaan. Udah jangan dibahas. Oh, ada perasaan yang harus dijaga. Jaga. Aku penasaran sampai hari ini perasaan perasaan. siapa yang harus dijaga? Heeh. Apakah wanita yang di depan kita Oh. atau wanita itu berlaku sebagai kontraktor? Jadi kan dia kontraktor kita nggak pernah tahu ya. Iya benar. Tapi akhirnya ketika gonogini aku nggak paham sih ya. Soalnya aku juga belum pernah bercerai. Gimana mau bercerai, nikah saja aku belum loh. Kode. Aku kan cuma ngomong. Lain ya Mbak Dena. Iya, Gue udah doain. bilang kalau jadi laki-laki itu jangan terlalu membenci gue, nanti cinta sama gue lo. Ah, lu juga begitu sama gue, Wi. Tapi kalau misalnya bercerai, gonogini itu nanti pada akhirnya, misalnya rumah nih ya, itu tuh pembagiannya setengah buat kamu, setengah buat Ijong, atau ada bagian untuk anak-anak juga nggak sih? Ya dibagi 2 aja sih. Oh. 50-50 ya. Kalau rumah bisa dibagi dua, apakah cinta bisa dibagi dua? Oh enggak dong. Enggak ya, Enggak enggak bisa dong. ya. Harus full. Harus Tapi perasaan kamu sama Ijong tuh sampai dengan sekarang gimana sih? masih cinta atau tidak? Enggak. Udah enggak ya Udah kak. enggak. Udah enggak. Lebih ke Kalau apa? perempuan itu kalau tersakiti biasanya udah enggak. Ah, kita nggak nanya kamu sama Angga kok, kita nanya sama dia. Emang lakiku enggak aja. Wih. Ya maksudnya aku kan, teman lagi kan maksudnya. Wih ini lagi live loh, Wi. Dewi suka keceplosan. Buat Dena Devanka, tapi kamu sendiri kan pasti punya momen begitu banyak sekali dengan rumah tersebut. Walau hanya 3 tahun, tapi bagaimanapun itu tempat kamu, Iya. mantan suami, bapaknya anak-anak dan juga anak-anak pernah tinggal. Terus kalau anak-anak masih suka, kalau nanyain tadi kan kita sempat nanya kenapa kita harus keluar, kenapa papanya nggak ikut nanya sama enggak kita. itu kak. Mereka kadang suka masih kangen sama rumah lamanya nggak sih? Enggak sih, sekarang udah betah karena aku bikin senyaman mungkin gitu loh. Dan rame kan, jadi karena ada mamaku, ada kakak ipar, udah gitu ada ponakan, jadi seru aja gitu. Oh, Ma kenapa rame. dijual sih Ma nggak ngomong gitu kak. Iya. Ma kenapa kok dijual sih Ma rumahnya? Karena kalau nggak dijual nanti terus tinggal bersama tuh gimana? Kan bingung ya. Dan cara menjelaskan ke anaknya gimana? Emang kakak Iya. ngomong gitu? Ngomong ke anak-anak seperti itu. Seperti itu. Enggak sih. Gimana kak? Coba aku anaknya nih. Ma kenapa dijual rumahnya Ma? Iya harus dijual sayang. Jadi kita tuh tinggal di rumah ini yang baru gitu loh. Kenapa papa nggak ikut? Ya karena mungkin udah nggak mau gitu. Gampangnya aja kak. Kasihan ya Tadi anak-anak ya. Mama Dena bilang rumahnya ramai banget. Itu rumah apa pasar malam? Ya, iya makanya. Karena kan berdekatan ya. Oh, iya. Jadinya ngumpul gitu. Kalau kamu jadi anak bertanya saya ibunya, saya akan jawab gini. Mama kenapa rumah dijual? Nak, jangan banyak bicara. Gitu. Kalau aku gitu. Iya. Iya. Dena Devanka, apa yang ingin kamu sampaikan untuk ketiga buah hati kamu? Em,
Triple Z, Zack, Zoe, Zayan, makasih buat sudah menjadi anak yang luar biasa sama mama. Setiap malam kita berdoa semoga nanti ke depannya kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Amin, Jadi amin. anak yang pintar, nurut sama mama, dan kemudian kita bisa mendapatkan kebahagiaan kita lagi. Amin. Gitu. Yang terpenting kita cuma bisa berharap anak-anak tidak menjadi korban dari perpisahan orang tuanya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Pagi.